Tapi gue harus mulai investasi ke energi yang terbarukan, nggak bisa kayak gini nih. Kementerian ESDM. Oh, cocok nih, cocok. Wah, cocok. Dita, tolong dong. Ini nih, saya dapat email dari Kementerian ESDM nih. Katanya mau ngajin kerjasama, kita mau buka investasi untuk mereka. Nah, habis itu, saya mau minta tolong kamu tolong cekin ini benar atau enggak. Kalau enggak, saya tertarik kalau ini benar. Oh iya, baik Pak. Ntar saya lebih lanjut aja. Oke, saya kirim email ke kamu ya. Iya. Pak, Pak Barionnya sudah datang. Selamat pagi Pak. Pagi. Terima kasih sudah datang. Silakan duduk. Oke. Duduk ya. Ya, silakan. Ini Pak, emailnya. Ya Pak, jadi di Indonesia ini banyak banget potensi pembangkit listrik Pak. Yang pertama tuh geothermal. Jadi kita memanfaatkan panas bumi untuk pembangkit listrik dan uapnya bakal jadi air turbin. Menurut saya di wilayah seperti ini kurang cocok. Kalau saya berkeliling tadi melihat bahwa di sini banyak pemukiman. Nah, kalau menurut saya itu kurang cocok untuk tadi ekspektasi tersebut. Ya, kalau kita lihat lagi ada potensi lainnya Pak, kayak panel surya. Panel surya tapi pemahamannya tuh biayanya sangat mahal Pak. Tapi kita ada alternatifnya lagi, gelombang laut Pak, gimana? Wah, mungkin cukup menarik. Kamu bisa tolong cari yang kita bicarakan, Pak? Ini data-data terkait. Ya Pak, jadi kebetulan di desa kami ini emang potensi gelombang lautnya sangat tinggi Pak. Jadi kita udah membuat presentasi tentang gelombang laut ini. Nah, silakan Pak. Jadi kami akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Ya, akan dipresentasikan oleh asisten saya. Baik, saya akan menjelaskan untuk beberapa slide ke depan ya Pak. Oke, silakan. Sebelumnya saya akan menjelaskan moto perusahaan kami tahun ini. Motonya adalah Be Yourself and Never Surrender. Maksudnya apa? Maksudnya Be Yourself sendiri di sini berarti negara Indonesia diharapkan menjadi negara independen yang menghasilkan energi listrik kita sendiri dengan berdasarkan sumber daya alam yang kita miliki. And never surrender di sini berarti tidak pernah menyerah untuk terus berinovasi menciptakan teknologi pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan opsi-opsi cara kerja dari pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Nah, ini ada opsi yang pertama Pak. Jadi di sini gelombang yang naik turun akan disekat atau ditangkap oleh alat ini, kemudian akan masuk ke dalam ruang hampa. Nah, naik turunnya gelombang tersebut akan menghasilkan suatu tekanan nih. Saat gelombang naik, tekanan naik, di mana nanti akan memutar turbin. Nah, saat gelombang turun juga itu akan memutar turbin, sehingga akan menjadi suatu energi kinetik Pak. Energi kinetik itu dapat dikonversikan menjadi suatu energi listrik. Nah, lalu ada opsi yang kedua. Di sini ombak yang naik turun itu akan menggerakkan piston. Piston ini ditancapkan langsung di dasar pantai ataupun laut yang akan kita lokasikan alatnya. Nah, nanti ada konverternya di sini. Ini yang mengubah energi listrik dari piston menjadi energi kinetik dari piston menjadi listrik. Nah, lalu selanjutnya ini ada pelampung yang dikaitkan pada suatu piston, yang mana piston itu kemudian memberikan suatu energi kinetik. Nah, jadi saat gelombang naik, pelampung ini juga akan ikut naik Pak, sehingga dia akan menarik piston itu dan memberikan suatu energi kinetik yang mana akan dikonversikan menjadi suatu energi listrik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Dito. Ya, jadi Indonesia ini punya potensi sumber daya listrik yang sangat melimpah. Contohnya itu ada di pantai barat, Pulau Sumatera, Pulau Selatan, Pulau Jawa, dan pantai timur, Pulau Sulawesi. Nah, potensinya itu bisa sampai 2 juta megawatt dan setiap 1 meter tinggi ombaknya dapat menambah sekitar 2,4 megawatt. Kalau untuk kelebihan dan kelemahannya bagaimana ya Pak?
Nah, kelebihan pembangkit listrik gelombang laut ini ialah rendah emisi karbon dan tidak menghasilkan gas sisa sama sekali. Selain itu, biayanya cukup murah atau rendah dari pembangkit listrik yang lain. Energi gelombang laut juga tidak akan bisa habis atau bisa diperbarui terus-menerus. Sayangnya, pembangkit listrik tenaga gelombang laut ini rentan terhadap korosi dari air laut, tapi bisa kita tanggulangi dengan pemakaian material yang bagus. Jika proyek ini bisa kita realisasikan, ini akan mewujudkan Indonesia tanpa emisi karbon pada tahun 2060, dan ini sesuai dengan visi misi perusahaan Bapak. Ya, ini juga jika digunakan oleh perusahaan Bapak, nanti produk-produk yang Bapak gunakan itu akan menghasilkan tanpa emisi. Jadi mobil-mobil listrik Bapak menggunakan baterai listrik dari pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Nah, kurang lebih begitu penjelasan kita tentang pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Apakah Bapak tertarik? Kalau masih bingung, Bapak bisa baca dulu. Oke, boleh. Kamu di gimana perusahaan ini? Kalau menurut saya sih ini udah sangat sesuai dengan perusahaan kami. Saya juga setuju. Menurut kamu berapa dana yang bisa kita kasihkan ke perusahaan ini? 800 Oke Pak, setelah kami diskusikan, sebenarnya saya tertarik untuk menginvestasikan ke perusahaan Bapak. Baik. Saya berencana menginvestasikan sebesar 800 miliar ke perusahaan Bapak. Baik Pak, silakan Bapak tanda tangan di sebelah sini. Oke. Oke, baik Pak. Ya, makasih Pak, kami akan segera menjalankan dan proses proyek tersebut. Oke, saya tunggu perkembangan dari proyek Bapak. Oke. Makasih Pak. Terima kasih Pak.